Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, dan yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal Aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, saya jembreng ya. Di sini cuaca lagi hujan. Itu deras sekali ya. Krojo kedengeran. Curah hujannya cukup keras dan mudah-mudahan tempat Anda tidak ada yang banjir, baik-baik saja semua di belahan bumi manapun dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita sudah jembreng kartunya. Kita akan mulai membaca satu persatu kartu tarot yang ada untuk melihat peruntungan minggu hari ini. Yang pertama, Aquarius. Ini gambarnya adalah Ratu Piala atau Queen of Cups. Ada sesuatu yang membuat Anda sebetulnya harus segera diselesaikan. Anda punya kedudukan yang asik, yang enak, yang sudah oke, tapi ada beberapa hal yang harus dihadapi, harus diselesaikan. Kadang-kadang ya dalam hidup itu kalau kita sudah merasa tentram, nyaman, ada aja masalah yang bikin kita kesal, bikin mangkel. Ada aja yang usil, jahil gitu ya. Tapi Anda harus mengatasinya dengan tenang dan sabar, nggak boleh emosi. Karena kalau kita sudah terpancing lalu emosi, urusan jadi berantakan ya, nggak bisa fokus lagi. Jangan sampai ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat hati Anda tidak nyaman, coba dibahas dengan pasangan, bahas dengan orang yang Anda sayangi, bahas dengan bahasa cinta. Semoga bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalau sudah baik-baik saja, bagaimana Mbak Endang? Dijaga ya, supaya tidak ada masalah sedikit pun yang bikin perasaan jadi mengkeret gitu ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini masih galau, bingung, masih resah juga, takut salah pilih, takut salah menentukan langkah dalam menjajaki kedekatan dengan seseorang, tahan diri dulu, jangan ngegas berarti ya. Siapa tahu Anda kurang informasi, kemudian ibaratnya informasinya tidak mendukung sehingga cuma yang di permukaan aja. Jangan sampai salah ya. Kalau sampai sudah salah dalam langkah, yang rugikan Anda sendiri. Jadi coba buka mata, buka telinga, tenang dan sabar untuk mengetahui bagaimana rekam jejak seseorang sehingga ketika Anda betul-betul menjadi pasangannya tidak ada penyesalan sedikit pun ya. Oke, yang berikutnya adalah apa? Oke, Pisces. As piala, air memancar dari 5 penjuru, gambaran di mana Anda betul-betul harus fokus mengerahkan segenap potensi diri supaya apa yang ingin dilakukan itu betul-betul all out. Jadi kadang-kadang ada orang ngerjain tuh gini, sesuai argo aja, ngapain all out, hasilnya segini-segini aja gitu ya. Tapi mudah-mudahan bukan Pisces itu ya. Pisces akan all out, bahkan ada atau tidak ada atasan, ada atau tidak ada yang menilai, ada atau tidak ada yang mengawasi. Pisces akan enjoy dengan keyakinan ketika mengerjakan sesuatu, tugas ataupun pekerjaan. Yang penting hasilnya membawa kepuasan untuk diri sendiri dan tentu orang yang ikut tergabung atau bekerja sama dalam aktivitas di hari ini. Jadi tetap cemengut ya, seperti air yang memancar dari kelima penjuru. Artinya Anda memberi kebaikan dan juga jalan terang bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan jawaban atas apa yang harus dilakukan. Dan ini ada burung, simbol dari malaikat yang menjatuhkan roti komuna. Semoga ketulusan dan keikhlasan itu yang akan menjadi berkah untuk Anda ya. Dan buat yang berpasangan,
Siraman cinta dan kasih sayang Anda yang tiada batas akan membuat pasangan merasa betul-betul tersupport, terayomi, ia merasa bersyukur bisa terus bersama dan menciptakan hal-hal yang membuat hubungan itu menjadi arahnya jelas. Mau melakukan apa, mau mengerjakan apa, hasilnya seberapa, itu terus dikomunikasikan sehingga dalam hubungan tuh nggak ada lagi cemburu, marah atau curiga, karena yang dicapai berdua adalah kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Kalau yang dilakukan itu tidak seperti ini, berarti Anda belum mengikuti patternnya atau jejak-jejak seorang Pisces sejati. Karena Pisces itu menggunakan rasa, makanya dia ikan dan air. Ikan itu kehidupan, ikannya kembar pula ya, yin yang. Dan air itu perasaan. Jadi didominasi oleh perasaan yang sensitif dan peka. Sehingga Pisces itu nggak akan canggung untuk melakukan sesuatu karena dia cepat melebur, karena dia tahu ya, dia sensitif, jadi mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk yang lajang, kalau ada yang membuat perhatian Anda tercuri, tapi untuk beberapa pandangan gitu, ada beberapa orang yang menjadi pusat perhatian, berarti Anda betul-betul harus mulai mengarahkan dengan fokus. Yang itu apa yang ini, yang di sini apa yang di situ, yang di sana atau di situ. Nah, itu harus dengan ketajaman rasa, keseriusan, dan juga penyeleksian. Jangan sampai asal jadi, asal comot, asal suka, tanpa ada berpikir baik buruknya, untung ruginya, akan berpanjang atau tidak. Yang penting jadian. Itu namanya sembrono. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries, Ratu Pedang. Nah, ini gambarannya seorang perempuan memegang pedang, didominasi oleh pikiran. Jadi ada sesuatu yang kadang tanpa disadari Anda tuh suka banget memaksa gitu ya, suka sekali berdebat atau menyalahkan pihak lain. Ini yang harus diredam, harus dikurangi, karena lebih baik ya apa yang Anda rasakan itu dialokasikan untuk satu kegiatan atau aktivitas yang jauh lebih bermanfaat daripada marah. Kayak misalnya kalau suka bilang orang tua, kamu marah-marah kayak nenek kehilangan sirih gitu ya. Lebih baik kita lakukan satu kegiatan yang bermanfaat, yang tentunya justru malah meningkatkan kualitas aktivitas Anda di hari ini. Pikirkan apa yang ingin dilakukan dengan potensi diri Anda yang besar, kecerdasan yang Anda miliki, pengalaman yang terolah dengan baik, dan juga interaksi yang begitu banyak dengan orang. Pasti Anda punya kepiawaian dalam memaintain satu interaksi dan komunikasi dengan banyak orang. Jadi manfaatkan kelebihan Anda ini untuk hal-hal yang positif. Kalau marah atau kesal sama orang, mending hindar aja, menjauh, supaya nggak makin geleber-geleber tuh energi negatifnya ya. Kemudian untuk yang berpasangan, hindarkan pemaksaan keinginan atau pemaksaan kehendak, karena pasangan akan merasa tidak nyaman, merasa gerah, merasa terintimidasi, seolah-olah Anda mencari kelengahannya atau kelemahannya sehingga dia tidak berdaya dan menuruti apa yang Anda mau. Jangan sampai seperti itu ya. Harus dengan bahasa cinta dan kasih sayang supaya Anda dengan dia selalu merasakan kenyamanan. Jadi berdua mau nyelengket terus kayak perangko sama amplop ya. Kemudian untuk yang lajang, udah gak zaman ya amplop diperangkoin ya. Sekarang modelnya SMS sama WhatsApp, sampai deh tuh pesannya ya. Makin modern, makin cepat, tanpa batas. Wah, keren ya, kayak tagline aja ya. Oke, untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang berusaha tegar, kuat, tangguh, dan berusaha dengan segala cara untuk bisa melupakan segala kisah yang membuat Anda kesal dan marah. Jadi lebih baik sekarang relax dulu, santai dulu, me time dulu, senang-senang dulu. Jadi kalau belum mau dekat dengan siapapun, nggak usah dipaksakan, daripada nanti malah gelisah, resah karena tidak menemukan kesamaan visi misi, tidak ada kesamaan pandangan dalam kehidupan, yang ada jengkel mangkel, nggak enak kan. Tunggu waktunya ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Dulu di 2018 sering keluar nih Taurus ya, tapi sekarang keluar lagi as koin.
Elemen tanah, keberuntungan itu harus dijemput, tidak ditunggu ya, tapi dilakukan segala sesuatu yang betul-betul akan membawa perubahan yang cemerlang. Sesuatu yang dikelola dengan ide dan juga dengan kejelian, dengan upaya yang sungguh-sungguh supaya mampu mengejar ketertinggalan dan menghasilkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk diri Anda dan juga banyak orang. Dan ini adalah rezeki dari langit, tangan menyembul di balik awan, nyoh gitu ya, mau diambil nggak gitu. Jadi orang yang mau bekerja keras dan berusaha sungguh-sungguh, itulah yang akan mendapatkan keberuntungan besarnya. Semoga itu pun keberuntungannya Taurus ya. Untuk yang berpasangan, jika Anda betul-betul meyakini bahwa bersama dia Anda bahagia dan merasa beruntung, maka lakukanlah segala sesuatu yang terencana dengan baik. Diskusi bersama dia, apa step berikutnya, bagaimana target besarnya, apa yang membuat berdua merasa happy, seru, penuh cinta, saling dukung, saling support, dan melahirkan ide-ide brilian untuk membuat jangkauan kehidupan yang langkahnya lompatannya jauh ke depan ya. Dan untuk yang lajang, tidak usah sungkan jika Anda sudah menemukan gambaran sosok yang membuat Anda terkesan. Jadi proses atau progresnya harus jelas, bagaimana pendekatan yang elegan, bagaimana berkomunikasi yang seru, bagaimana dialognya itu berbobot. Jadi nggak yang agresif, nggak puguhan, tapi ada step by stepnya untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk bisa dekat atau mendekati atau didekati ya. Tapi kalau yang merasa, aduh Mbak Endang itu nanti aja dulu, saya mau karir saya melesat, uang saya meningkat, boleh, nggak ada yang ngelarang, yang penting fokus dengan tujuan dan target yang besar ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah apa? Gemini. Coba saya ambil Gemini, 8 koin. Elemen tanah, menggambarkan sosok yang tekun bekerja, telaten, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Jadi nggak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa atau terburu nafsu, karena kalau memang kita harus ditelateni mengerjakan sesuatu, sabar. Nanti waktunya juga tiba. Kalau Anda harus untung, Anda harus dapat imbal baliknya ya, timbal balik atas apa yang Anda lakukan. Dan ini terkait dengan materi, nggak usah memaksakan membeli atau menginginkan sesuatu kalau tidak sesuai dengan kemampuan, nanti malah jadi beban. Kalau mencontoh dari ini adalah seorang pemahat koin, dia tekun aja mahat koinnya, dan koinnya lama-lama naik sampai tumpah-tumpah gitu. Ibarat orang kerja tekun, hasilnya nggak pernah dia hitung, tahu-tahu pas ngelihat transferan rekening tabungan, oh gitu ya. Ini adalah gambarannya seperti itu. Kemudian untuk yang berpasangan, ketekunan, kesabaran Anda memaintain hubungan, mendengarkan dengan bijak, memberikan dukungan dia supaya tetap tenang dan meyakini setiap langkah yang dilakukan berdua akan meningkatkan kualitas hubungan dan membawa kecerahan juga keceriaan dalam menjalin cinta, dalam menjalin menjalani ikrar apa yang sudah dijadikan komitmen bersama. Itu akan membuat Anda pantang menyerah untuk terus menjaga, memaintain hubungan ini sampai tujuan tercapai dan hidup terus bersama bahagia selamanya ya. Untuk yang lajang, kalau lagi proses pendekatan, sabar ya, harus cari strategi supaya ketika ngobrol nggak bosenin, supaya ketika ngobrol nggak mendominasi, dua arah. Itu yang akan terjadi. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda upayakan, pancingannya bisa mengena dan hasilnya akan menyenangkan bagi diri Anda juga, seperti mendapatkan harapan dan juga petunjuk supaya terus dengan sabar memaintain hubungan dan tujuan yang ingin dicapai bisa menjadi kenyataan ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Ratu tongkat, elemen api, mendominasi semangat yang tinggi di hari ini, seperti sedang menstimulus diri yang mungkin Anda lagi kesal, lagi marah, lagi loyo, lagi lemes, atau lagi menyimpan
emosi terhadap seseorang diredam ya, ditenangkan supaya Anda bisa mengawal hari ini dengan aktivitas yang positif, dengan langkah-langkah yang elegan, dengan tujuan yang besar, dan tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang ada di hari ini untuk mencapai tujuan kehidupan yang diinginkan. Jadi kalau memang semua ingin Anda lakukan dengan baik, dengan tanpa kendala, berarti Anda juga harus melakukan komunikasi dengan beberapa pihak supaya apa yang Anda kerjakan itu bisa tertata dengan baik. Orang di kiri kanan Anda, yuk gitu ya, bareng, kerjasama, nggak pakai gontok-gontokan, nggak perlu saingan, nggak perlu saling menjatuhkan gitu. Jadi untuk fokus, lurus dengan tugas amanah yang Anda emban, dan yakinlah segala hal yang buruk akan menjauh, segala hal yang ingin menjatuhkan akan mental seketika ya. Dan buat yang berpasangan, komitmen yang dipegang teguh akan membuat Anda mampu membuktikan bahwa kesetiaan adalah segalanya dalam menjalani sebuah hubungan. Komitmen yang kuat, cinta yang terus dipupuk hingga menciptakan asmara yang terus membara, ini akan menjadi kunci sebuah hubungan punya gairah terus menerus yang tak pernah padam. Soalnya kalau gairah padam tuh jadi nggak ngapa-ngapain, nggak, males bosen ngeliat pasangan saya gitu ya. Itu dalih yang sebetulnya nggak boleh dilakukan. Jadi Anda harus cari cara bagaimana bisa terus meningkatkan gairah, desire, dan hal-hal yang bisa membuat Anda makin sayang sama pasangan ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang enjoy dengan posisi, dengan pekerjaan, dengan gerak cepat mencari income yang makin besar, dengan kedudukan yang asik banget deh, lagi nggak mau diganggu sama cinta-cintaan, nggak apa-apa juga. Tapi kalau Anda merasa bahwa jatuh cinta tuh indah loh, seru loh, bawaannya jadi semangat, maunya tampil rapi, maunya wangi, mengekspresikan diri dengan eksistensi bahwa Anda seseorang yang layak untuk dilihat, seseorang yang cemerlang, seseorang yang tampil menawan. Ya, itu sisi positifnya kalau Anda memberikan ruang hati diri Anda untuk bisa merasakan yang namanya jatuh cinta. Tapi kalau ada yang belum mau, yang masih takut jatuh cinta juga nggak masalah kok ya. Pikiran Leo, saya ambil satu kartu, 5 piala, elemen air, didominasi perasaannya lagi sensitif karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginannya dilakukan, tapi tidak sesuai juga hasilnya. Jangan bersedih karena di sini ada 2 piala yang masih tegak berdiri yang bisa dijadikan sebagai modal, istilahnya kesempatan untuk mengerjakan sesuatu lebih baik lagi, dan ada jembatan, artinya jalan keluar untuk mencapai keberhasilan, yaitu istana. Nah, Anda harus tenang, sabar, jangan emosi, dan gunakan kemampuan serta kecerdasan Anda untuk menuntaskan segala hal. Kalau hari ini ternyata diburu-buru, santai, tenang. Nggak santai banget sih, maksudnya tenang, fokus. Biasanya kalau udah cara yang ini dilakukan, Anda jauh lebih cepat daripada orang yang terburu-buru, salah terus, berantakan lagi, gagal lagi gitu ya. Dan kalau ada orang yang jahil, usil, grememet gitu, yang dermimil, ngoceh-ngoceh, kalau itu nggak penting, nggak usah Anda pikirin. Biasa, kadang-kadang orang suka jahil atau usil ketika melihat ada keberhasilan, ada kesuksesan yang Anda peroleh, dan dia merasa bahwa Anda bagian dari penghambat atau bagian dari yang membawa kesusahan. Nah, Anda harus tenang, jangan terpancing dengan sikap-sikap yang negatif dari orang-orang yang mungkin hanya membuat hati Anda susah, membuat hati Anda galau, membuat hati Anda marah. Ini harus disingkirkan. Fokus dengan kegiatan, tugas, pekerjaan, usaha Anda hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat Anda marah atau kecewa, jangan simpan dalam hati atau pikiran, tapi coba dibahas, didialogkan. Karena dia bukan seorang ahli telepati ya, bukan seorang mind control. Jadi Anda yang harus menyampaikan apa sih yang menjadi ganjalan, apa sih yang membuat Anda hari ini kecewa dengan sikap dia. Mungkin komunikasi ini bisa menjadi obat, karena di sini ada jalan. Berarti
ungkapkan perasaan yang sedang ganjel supaya pasangan Anda tahu, oh kamu tuh lagi sebel toh gara-gara itu. Ya sudah, berarti kamu salah terima atau salah tangkap. Biasanya kayak gitu. Kenapa? Karena sering ada miskomunikasi di antara pasangan. Kitanya pakai hati, dianya pakai pikiran, kan nyambung ya. Jadi harus coba banyak-banyak diskusi dan komunikasi dengan pasangan. Kemudian untuk yang lajang, kalau masih menyimpan kecewa tentang kegagalan, tentang sesuatu yang pernah terjadi, dan langkah-langkah Anda banyak sekali hambatan untuk bisa menyatukan hati dengan seseorang, jangan menjadikan trauma berkepanjangan. Yakinlah Anda selalu punya peluang untuk bisa bertemu dengan orang yang tepat, mencintai orang yang tepat, menjalani satu hubungan dengan orang yang tepat pula. Jadi di sini yang saya bilang, jalan itu adalah way out, jalan keluar menuju satu kebahagiaan. Jangan menyalahkan diri Anda sendiri karena misalnya saya terlalu sibuk sih, saya terlalu banyak beban, saya terlalu mikirin keluarga, saya terlalu mikirin bagaimana hidup bisa lebih baik gitu. Sebetulnya nggak ada yang salah, cuma mungkin porsi waktu untuk pribadi juga harus disisihkan supaya Anda dengan natural menjalani kehidupan tanpa ada hal-hal yang menjadi sandungan ya. Yang berikutnya adalah apa? Virgo, Raja Koin, elemen tanah, mewakili sesuatu yang terkait dengan materi. Keberanian seorang Virgo untuk mengambil sikap, mengambil keputusan, keberanian untuk menegaskan bahwa dia mampu melaksanakan tugas besar, itu adalah gambaran di mana kalau Virgo mendapatkan tantangan. Semoga hari ini Anda pun membuktikan apa yang diberikan untuk diselesaikan tuntas dan membawa kesan yang dalam bagi rekan Anda yang dalam satu lingkup kerja, atasan Anda, bahkan mungkin perusahaan mulai merasakan berkahnya memiliki Anda sebagai tim di dalam perusahaan. Dan kalau terkait dengan aktivitas secara general, Anda betul-betul sangat dibutuhkan karena memiliki potensi besar membawa kebaikan dan keberuntungan. Untuk yang berpasangan, mendamaikan hati pasangan, menjelaskan bahwa setiap langkah harus mendapatkan jalan lompatan yang besar, bahwa dalam memasuki fase-fase kehidupan bersama harus punya tujuan supaya hidup kelak bahagia, sejahtera, sentosa. Itu harus menjadi ketetapan rancangan dari komunikasi bersama pasangan. Jangan cuma berduaan terus, lucu-lucuan, seru-seruan, tapi Anda tidak punya strategi mau ke depan tuh gimana, penyelesaian kehidupan itu seperti apa, menuntaskan setiap keinginan bagaimana. Nah, itu penting ya. Jadi komunikasi mulai mengarah kepada bagaimana meningkatkan kualitas hubungan, kualitas kehidupan, dan target-target besar yang akan dicapai. Untuk yang lajang, sepertinya sedang banyak yang ingin dekat dengan Anda, banyak yang membutuhkan Anda, banyak yang ingin lebih dalam mengenal seperti apa sih Anda, karakternya bagaimana, baguskah untuk diposisikan sebagai calon pendamping hidup gitu ya. Nah, ini yang saya bilang, buat yang lajang, terus tingkatkan kualitas diri. Jadi sadari bahwa Anda membutuhkan seseorang untuk bisa membuat hidup Anda berwarna, cerah, ceria. Nah, ini yang akan membuat Anda hidup itu jadi penuh makna, punya gairah gitu ya. Dan hindarkan masuk di bagian kehidupan orang lain. Kalau kita sudah tahu, dia udah punya pacar, daripada bikin harap-harap cemas terus, mendingan kita cari aja, skip yang lain. Apalagi kalau seseorang tersebut sudah punya pasangan hidup. Wah, kita bisa menjadi duri dalam daging di kehidupan orang yang sebetulnya hidupnya nggak ada masalah. Tapi karena ingin sekali menjadikan Virgo kekasih, apa aja oke, apa aja hayu. Justru ini kita sedang menggali lubang untuk mengubur diri kita dalam waktu yang tidak jelas, yang tidak ada juntrungannya. Nah, bersikaplah. Sikap inilah yang akan membuat hidup Anda lebih berharga dan jelas tujuannya ya. Yang berikutnya adalah Libra.
The Star. Ini Libra sedang dalam naungan bintang terang di hari ini, sedang merasa menjadi perhatian, sedang merasa diistimewakan, sedang merasa dimudahkan urusan-urusannya, sedang merasa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang menjadi semangat dalam melakukan kegiatan apapun, karena tahu ke depan kalau dilakukan sungguh-sungguh hasilnya nyata, hasilnya jelas, hasilnya meningkat, bisa jadi pemenang. Wah, gitu ya. Dan buat yang berpasangan, Anda betul-betul diistimewakan jika Anda bisa menempatkan dia sebagai orang yang begitu Anda perhatikan, begitu Anda spesialkan, begitu Anda cintai dan utamakan segala hal terkait dengan kesepakatan. Jadi jangan melakukan sesuatu tapi dia nggak suka, jangan memutuskan sesuatu dia nggak sepakat, justru ini akan mengganggu ketentraman dan kedamaian hubungan. Jadikan hubungan Anda berdua layaknya hidup di antara bintang-bintang terang yang tidak ada gelap sedikit pun. Jadi Anda merasa damai, bahagia, dan hidup itu sepertinya diliputi cinta yang tiada akhirnya ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda merasa sedang menjadi trendsetter atau sedang menjadi bisa dibilang minat banyak para lajang yang ingin kenal, yang ingin berkomunikasi, yang ingin ngechat aja gitu ya. Ya Anda harus bisa bersikap baik, bersikap manis, nggak boleh yang kesannya tuh kayak membatasi diri, sombong, ketus, agar orang menjauh. Saya nggak suka, apaan sih gitu ya. Terkadang seseorang yang Anda anggap nothing, one day dia to be something, gimana tuh, dan dia punya kesan yang pahit. Anda pernah menyakiti hatinya atau sombong. Nah, jangan sampai. Kalau Anda punya kesan baik dengan seseorang yang tadi saya bilang nothing to be something, zero to hero, Anda akan meninggalkan kesan yang baik sekali di dalam hati dan pikirannya, dan dia akan ingat bahwa dialah orang yang paling baik, yang paling ramah, yang pernah meninggalkan kesan sepanjang saya kenal dia. Dia bersikap baik, berkata halus, memperlakukan dengan hormat. Nah, jadi saya ingatkan, mau menjadikan dia seseorang yang spesial atau hanya teman atau jadi sahabat, tetap baik dalam konteks yang apa adanya, natural, nggak dibuat-buat. Memang Anda baik gitu ya. Jadi menjadi sorotan, menjadi bintang bukan berarti menjadi seorang yang jumawa. Nah, kalau Anda mempunyai banyak pilihan, pilihlah yang betul-betul bisa menerima Anda, bukan hanya kelebihan terangnya, tapi dalam keadaan susah pun dia akan tetap setia bersama Anda. Dalam susah, senang, sedih, bahagia, sehat, sakit, dan sebagainya, dia akan dia akan tetap bersama Anda. Itu kriterianya ya. Yang berikutnya adalah Scorpio, King of Swords. Wah, Scorpio sedang didominasi oleh pikiran yang kuat, tekad yang besar, tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan semua tugas, kewajiban, PR, janji-janji di hari ini, dan berusaha untuk dipenuhi karena ingin membuktikan kalau sudah mengatakan iya harus dituntaskan gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, Anda tidak mau menciderai yang namanya komitmen, sehingga Anda akan berusaha sekuat tenaga bertahan dan memperjuangkan sebuah hubungan, karena sekali mengatakan ikrar untuk mencintai, maka Scorpio akan berjuang untuk tetap bertahan, kecuali sudah kebangetan biasanya bye-bye gitu ya. Dan di sini gambaran seorang raja dengan pedangnya adalah orang yang tangguh, orang yang kuat. Diajak seperti apapun oleh pasangan, dia akan berusaha menerima segala kurang dan lebihnya, dan ingin bersama untuk membangun satu hubungan yang serius ya. Jadi bukan yang main-main. Kalau Scorpio diajak serius, wah serius banget dia, dan akan bertekad untuk bisa membahagiakan pasangannya. Tapi buat yang lajang, nah kalau buat yang lajang amat sangat peka dan sensitif ketika dia harus mencari seseorang yang bisa pas atau cocok di hati, karena sering sekali kisah lalu itu menggugah kenangan sedih yang membuat dia mundur selangkah,
lihat dulu, hati-hati, begitu dia yakin dia akan melesat dan menjalani dengan sepenuh hati. Jadi buat lajangnya Scorpio pun sabar, tenang, sampai Anda yakin bahwa seseorang itu memang untuk Anda, maka berjalanlah bersama dia ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius, Kesatria Piala. Nah ini untuk hari ini didominasi oleh perasaan bahwa Anda ingin membuat hati Anda nyaman, tenang, tentram, menjaga komitmen, bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan piala ini menggambarkan bahwa Anda bersedia, siap, dan ini bejana emas atau piala emas ini bercahaya, artinya Anda kalau sudah iya tuh nggak main-main. Anda akan berusaha menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diemban. Kalau perlu pergi jauh untuk mendapatkan sesuatu melengkapi tugasnya, dia akan bersedia ya. Hebat itu ya. Dan untuk yang berpasangan, Anda akan jaga sepenuh hati cinta yang sesungguhnya, layaknya seorang kesatria ketika diberikan kepercayaan untuk menjalani sebuah hubungan. Dia nggak akan kendor kenceng gitu ya. Tapi kalau seandainya ada godaan, nah harus diwaspadai. Biasanya Sagittarius itu jadi gampang oleng. Tapi kalau yang punya keyakinan kuat seorang Sagittarius, biasanya dia langsung lurus lagi, ajak lagi ya, goyang dikit lah ya. Tapi kalau Anda sampai ambrol, sampai terpuruk, berarti Anda bukan Sagittarius sejati ya. Karena Sagittarius itu orang yang kalau mencintai itu all out gitu ya, total. Wah, saya jadi ingat kakak saya tuh Sagittarius. Dia akan mengerahkan segala kemampuan, pikiran, dan harapannya untuk membahagiakan orang yang betul-betul dia cintai. Bahkan kadang apa yang dia miliki pun dia korbankan gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang berusaha mencari seseorang yang pas di hati, memang tidak ada yang sempurna. Jadi Anda perlu juga menyetarakan diri Anda dengan seseorang yang sedang dicari. Jadi nobody's perfect ya, nggak ada orang sempurna. Tapi setidaknya dia bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Anda, dan juga belajar untuk bisa sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Anda ingin membangun satu hubungan yang serius dan dijalani untuk sebuah masa depan yang indah ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Capricornus. Kita lihat di sini. 7 tongkat, elemen api terkait dengan semangat, tekad kuat membuktikan bahwa Anda mampu mengerjakan ini, mengerjakan itu, melaksanakan ini, melaksanakan itu adalah bagian dari eksistensi diri, bahwa ketika Anda yakin mampu mengerjakan, maka walaupun penyelesaiannya ada di tepi jurang seperti gambar ini, Anda tidak peduli. Yang penting dengan keyakinan akan membuktikan itu terus tumbuh dan juga berkembang dengan baik dan melaksanakan tugas-tugas yang tadinya diragukan orang, akhirnya orang bilang iya ya, nggak nyangka mampu ternyata. Itulah Capricornus ya. Dan buat yang berpasangan, apapun yang dihadapi bersama pasangan Anda, walaupun Anda harus bersusah payah untuk mengerjakan sesuatu bersama, Anda tidak akan merasa keberatan karena ini adalah untuk tujuan masa depan bersama, perjuangan untuk berdua bahagia dan saling menguatkan sehingga mampu melewati proses-proses yang terasa seperti up and down, dan ini akan membuat Anda semakin yakin untuk beriringan bersama orang yang Anda cintai sampai kapanpun juga. Untuk yang lajang, usaha tidak hanya dengan menjajaki satu peluang, Anda juga bisa meluaskan hubungan pergaulan Anda sambil melihat, menelisik, memantau gitu ya, sampai mencoba mendengar gitu ya, memungkinkan Anda mempunyai gambaran secara objektif seseorang yang didekati. Jangan sampai gandrung, nanti Anda nggak objektif lagi. Kalau Anda sudah objektif, Anda bisa menilai, oh orangnya memang baik, oh dia pandai bergaul, oh orangnya betul-betul penolong, ternyata orangnya sensitif ya, dan dia betul-betul bisa membaur. Nah, banyak hal yang akhirnya menjadi plus. Kalau plusnya tambah banyak, nggak ada alasan untuk Anda bilang nggak bagus ya. Kalau sudah plus berarti masuk dalam
penyaringan ya, lolos seleksi. Tinggal Anda yang merasakan apakah betul-betul merasakan chemistry-nya. Kalau memang iya, berarti amat sangat mudah untuk bisa saling menjajaki ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang sreg, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, merasa tidak ada resonansi, singkirkan. Jangan ditaruh di pikiran, apalagi dalam hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan pesan hari ini jadi, oh ya, yang mau konsultasi dengan saya silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp. Saya bukan Mbak Tati, saya Endang. Mbak Tati itu yang bagian admin mencatat konsultasi private di WhatsApp-nya 087885001208. Nanti tanyakan berapa biayanya, bagaimana cara transfernya ya. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.